Pagi ini nampak ramai sekali. Nah, lihat motor berjejer karena banyak sekali aktivitas yang terjadi dari mulai pemikulan pupuk, memindahkan dari jalan ke kebun, proses pemanenan kentang di atas sana, di sebelah sana juga, dan lain hal sebagainya. Karena itulah aktivitas petani setiap pagi. Nah, hari ini kita akan menyemprot kembali bawang daun yang kita review dari awal sampai sekarang saat ini. Nanti saya jelaskan detailnya seperti apa. Pagi ini saya belanja banyak sekali pestisida, tentunya fungisida karena insektisida tidak dominan pada musim hujan. Ini fungisida. Tapi sebelum itu saya ucapkan bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di seputar pertanian. Nah, kali ini saya akan menyemprot pestisida pada budidaya bawang daun untuk yang kesekian kalinya. Tentunya tadinya kemarin si bawang daun yang ada di belakang saya ini, nah bawang daunnya ini kemarin itu mau saya panen. Jadwalnya kemarin mau saya panen, namun karena terjadi loss control atau kesalahan teknis, di mana sudah 4 hari saya tidak berkunjung, tidak saya kontrol si bawang daun yang saya budidayakan, tentunya yang ada di belakang saya, mengakibatkan si bawang daun yang akan dipanen itu mudah pecah dan berlendir, seperti yang sering dikatakan dan ditanyakan di kolom komentar dari beberapa video. Nah, hari ini saya akan membuktikan dan menunjukkan salah satu metode cara untuk mengembalikan atau mengurangi lendir dan tidak mudah pecah pada budidaya bawang tersebut, alias mengatasi di mana bawang daun mudah pecah dan lain sebagainya. Kira-kira bentuk bawang daunnya seperti ini. Nah, ini bekas kemarin dicabut untuk proses pengecekan. Nah, kira-kira seperti ini. Coba perhatikan baik-baik. Nah, bawangnya ini pecah. Ini lendir. Nah, bawangnya rusak, pecah. Nah, pecah, berlendir. Kita coba yang sebelah sini. Nah, bawangnya pecah, berlendir. Nah, pecah, berlendir. Coba lagi yang satu ini. Nah, berlendir. Berlendir tuh. Berlendir dan pecah. Kira-kira bentuk bawangnya seperti inilah. Ini kalau kita paksakan panen, nanti, nah, lendirnya. Tuh. Tuh. Ini bekas kemarin hasil checking. Nah, bawangnya tidak terpakai. Kita akan kembalikan dan membuat kualitasnya supaya lebih prima dan super. Nah, kali ini pegawai yang biasa menyemprot atau biasa saya panggil kawan saya, partner saya, itu ada keperluan di mana orang tuanya sakit. Kebetulan saya juga belum sempat nengok. Nah, diganti dengan adik saya. Nah, ini adik saya. Nah, fungisidanya saya pakai chlorothanil merek dagang Gritnil. Nah, ya, kita mix dengan metalaxyl pelan-pelan. Kajerokeun gitu kan dah. Bus. Dah, gitu. Adik saya ini belum paham benar. Jadi harus kita damping. Harap dimaklumi, guys. Nah, saya campur 500 gram chlorothanil dengan, nah, kita tunjukkan. Ini kan kemasan 100 gram. Kalau nggak salah ini 100 gram. Nah, kemasan 100 gram. Saya campur dengan 200 gram metalaxyl. Nah, kita campur. Kita campur lalu kita aduk dulu. Saya lupa, saya belum minum dari pagi. Sampai lupa saya belum minum dulu. Harus banyak minum biar tidak ada hidrasi walaupun musim hujan. Oke, guys.
Nah, lalu diaduk dulu sampai rata. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita aduk. Kalau kata Inces Nabati mah, kita uak-uak dulu, diuak-uak supaya endol surendol tak kendol-kendol. Begitulah kira-kira. Nah, kumanggi ngunah. Tapi tak apalah. Nah, ini fungisida kontaknya. Saya memakai klorotanil. Saya mix dengan metalaxyl, merek dagang Besromil, punyanya TMM. Nah, jadi 500 gram klorotanil saya mix dengan 100 gram metalaxyl. Lebih banyak, lebih bagus jika kondisi bawangnya seperti yang saya alami. Nah, bawahnya kocekan pakai senoki. Nah, saya juga memakai golongan Paklobutrajol. Ini adalah zat pengatur tumbuh, di mana saya memungsikannya untuk menekan pertumbuhannya supaya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar. Karena jika bawang daun ini terlalu besar, nanti tidak akan laku. Jadi saya atur pertumbuhannya dengan ini, zat pengatur tumbuh. Nah, punyanya Petrokimia Kayaku. Bahan aktifnya Paklobutrajol 200 gram per liter air. Nah, merek dagangnya Gobes, di sini tertera zat pengatur tumbuh tanaman. Maksudnya supaya si tanaman sampai pada titik yang kita inginkan antara tinggi dan pendeknya. Ini sifatnya juga kontak. Nah, kontak. Plastiknya kita buang. Nah, insektisidanya masih memakai golongan Mamektine benzoat merek dagang Emasel, dan perekatnya masih memakai Lantis. Nah, kita kasih sedikit. Ini bukan fungisida, tapi bahan bakar. Perlu juga kita ketahui, ini hanya sebagai bahan dasar terlebih dahulu. Nanti setelah 1-2 hari kita kontrol, kita remas kembali si bawang daunnya. Jika masih terjadi, masih ada atau belum ada perubahan, kita buat pestisida, terapkan pestisida yang lebih ekstrim lagi. Nah, ini hanya sebagai dasarnya dulu. Pertama, dengan maksud dan tujuan, jika kita langsung meninggikan kadar pestisida dan mengganti seluruh pestisida, itu kemungkinan si tanaman bawang daun yang akan kita panen atau kita semprot itu akan berubah langsung menjadi kuning, dimana itu tandanya si tanaman tersebut tidak mentolerir bahan aktif si pestisida pada jaringan tumbuhannya. Dalam ciri fisik atau bentuk ciri fisik itu menguning. Jika setelah disemprot si bawang daunnya itu kuning, itu tandanya si bawang daun tersebut stres. Nah, jika sudah begitu akan sangat susah kembali, karena pastinya harus disemprot kembali memakai PPC. Nah, itu akan kembali tumbuh lendir dan pecah kembali. Jadi pelan-pelan saja dulu. Jangan terganggu hal-hal dengan sugesti kalau bawang kita tidak akan laku. Karena sekarang bawang daun daerah Kecamatan Kertasari itu sedang tidak laku. Amburadul, parah. Lihat, panangannya jadi siping. Pingkan mambo kamana karpai. Sok, nges lah. Langsung kita praktekkan. Adapun dosisnya sendiri, saya takut menjadi pembohong. Saya kasih 3 sendok sebentar. Tuh, air saya tetap memakai air dari mata air karena pH-nya akan senantiasa terjamin. Nah, kita cuci dulu tangan, lalu si bungkus ini kita cuci. Di sini perlu saya tegaskan juga, kenapa bawang daun yang saya budidayakan itu sampai berlendir dan pecah. Pertama,
saya hanya mereview di lahan yang bukan milik saya. Saya pernah katakan ini lahan saya sewa dari orang lain. Itu pertama. Yang kedua, alasan kenapa saya lebih mereview di lahan yang saya sewa atau lahan baru, alasannya karena saya tidak tahu kondisi tanahnya seperti apa, sering ditanami apa, riwayat kejadian nemastisidanya apa, dan pertimbangan lainnya seperti apa. Dalam artian saya merasa tertantang untuk mengendalikan dan mengolah lahan dengan metode awasi, cermati, dan kenali berdasar pada 5T: tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat dosis, dan tepat pestisida. Nah, secara garis besar 90% apa yang saya praktekkan dan lakukan itu berhasil. Hanya saja pas kejadian, pas teorinya, pas perlakuan dan kejadiannya di lapangan itu berbeda jauh dengan apa yang saya lakukan. Dimana bawang daun yang saya panen itu berlendir dan pecah. Pertimbangan saya pertama, pupuk yang saya pakai itu dominan NPK non subsidi. Nah, bisa dilihat di riwayat video sebelumnya pada budidaya bawang daun. Yang kedua, tanahnya itu cek bahasa Sunda nama ngagaji alias subur. Nah, jadi saya tidak terlalu peka untuk melihat jenis bakteri dan kandungan apa yang terdapat pada tanamannya tersebut, pada kondisi dan struktur tanahnya tersebut. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi, baik buruknya saya tetap tunjukkan karena saya hanya manusia biasa seperti yang saya lakukan hari ini. Nah, ini merah bekas cucian plastiknya ini nih, bungkusnya. Nah, 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, kasih 1 sendok lagi, kagok wae lah sok. Nah, kita sedikit naikkan. Hanya saja perubahan pestisidanya tidak terlalu berpengaruh. Saya takutnya si bawang daun yang saya budidakan itu menguning. Nah, pelan-pelan. Kemungkinan kita selang 1 hari besok, lusanya kita semprot lagi dengan pestisida yang lebih ekstrim. Nah, kita tambah dengan fungisida Paklobutraconazole. Kita kasih 1 sendok. Kocok dulu. Jangan lupa kocok. Karena bahan aktif Paklobutraconazole itu biasanya mengendap. Pasian 1 sendok. Nah, kita kasih 1 sendok. Sip. Itu cukup. Racunnya 1 sendok. Oh, bagus. Nah, interval penyemprotannya jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu pelan. Sedang-sedang saja supaya efektivitas daya semprotnya dari sprinkelnya itu lebih terjamin. Sendok. Nah, sendok cukup. Iya. Pestisida jorok, tapi kan baiklah. Nah, itu bukti dan kenyataan petani seperti itu. Nah, tangan saya juga seperti ini. Nah, kita tuang dulu sebelum kita semprot. Nah, kita semprot. Gedean gasna tuh. Kita langsung semprot. Tilu jajar. Nah, kita semprot. Kita juga ada tamu nih dari Indagro, jeng perusahaan mana? Perusahaan Garelo Unggul. Nah, ini kita biarkan bekerja. Jadi kira-kira seperti itulah. Saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. See you next week.